Halo, selamat pagi semua teman-teman, bersama saya Anton Ismail. Senang sekali berjumpa lagi di channel Kelas Pagi. Dan kali ini saya pengen bicara tentang memulai. Kami memutuskan dari Kelas Pagi itu, arti kata memulai ini kayaknya cocok deh untuk kita bawakan pertama kali ini dari serangkaian konten-konten kita yang lain. Nah, ini saya tapi akan memilih tentang memulai fotografi. Namun begitu, untuk teman-teman yang bukan profesinya fotografer, kalian juga bisa mengikuti ini karena apa yang akan saya bicarakan cukup fundamental. Nah, kita memulai ini kan biasanya itu tentang memutuskan ya go atau tidak, ya atau tidak. Kadang kita berpikiran apakah ada masa depannya, ya kan? Kita berpikiran ada keraguan kita yang menyelimuti kita. Terus kadang kita udah tahu pengen mulai tapi kita takut nggak jadi, takut salah, takut gagal, takut ada ini ada itu. Nah, sebenarnya mulai itu ya mau dibilang gampang susah tapi gampang, ya kan? Memutuskannya itu loh, ya kan? Oke. Di antara kita tuh dalam memulai itu kita berada di dalam sebuah keadaan yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda, kemudian pengetahuan yang berbeda, kemudian kadang kita punya alat kamera, gearnya ada tapi nggak bisa secara teknis, kemudian kadang kita pengen banget belajar fotografi tapi nggak punya alat. Banyak sekali obstacle, bukan berarti ini gampang ya. Makanya saya pengen membahas itu, ya. Oke. Saya ingat dulu pertama kali saya belajar memulai foto, itu ketertarikan saya itu disupport sama orang di sekitar saya. Untungnya adalah itu. Pada saat itu saya pas masih TK ya, kalau nggak salah masih TK itu saya ingat bahwa saya dipinjemin Tustel atau kamera oleh bapak saya. Bapak saya itu seneng banget motret keluarga, motret apapun di foto. Dan beliau memiliki kamar gelap. Nah, dari situ saya mulai terpapar akan fotografi. Dan kemudian SMP itu saya melihat kameranya itu Nikon kalau nggak salah. Itu dipinjemin sama kakak saya dan di situ saya mulai memegang kamera itu dan memencet shutter speednya dan ditunjukin hasilnya wow, kok bisa seperti ini ya. Saya ingat dulu filmnya itu hitam putih rollnya dan kemudian dicetak warna sepia. Dan akhirnya di SMA itu ada ekstrakurikuler fotografi, kebetulan ekstrakurikuler fotografi yang kemudian itu saya cukup aktif dan cukup menikmati kegiatan-kegiatannya. Dan akhirnya pas mau kuliah saya bingung tuh mau kemana. Nah, diingetin sama orang tua saya, kenapa lu nggak konsen di gambar-gambar aja atau desain atau sesuatu yang lu suka. Dan dia mengingatkan saya, itu belum kepikiran fotografi karena keilmuan fotografi itu cukup jarang ya. Saya nggak tahu bahwa ada sekolahnya ya kalau ada pun di situ masih belum edukasinya masih belum cukup dalam gitu ya. Dan akhirnya saya dikasih kesempatan untuk belajar fotografi ya di Melbourne, di Royal Melbourne Institute of Technology ya, di situ. Nah, kadang satu hal untuk memulai itu butuh diberikan arahan ke orang lain ya. Saya termasuk yang diarahkan oleh orang lain, tapi banyak teman-teman yang mungkin tidak mendapatkan arahan itu, arahan untuk kamu bagusnya kemana ya. Nah, di situ pun saya pas pertama kali belajar, saya belum tahu itu kayak arah saya pengen motret atau mau gambar-gambar atau desain kayak gitu. Karena basically saya seneng banget semuanya terhubung dengan visual ya. Nah, di situ akhirnya ada satu dosen gua yang namanya Mark Good.
Ya, gue sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi, tapi gue cuma mau ngomong terima kasih bahwa dia yang menuntut saya dan bisa melihat saya bahwa saya itu cukup peka dan cukup tajam di fotografi. Saya tuh masih nolak di situ. Saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau belajar fotografi. Kamu maunya terus apa? Ya, saya pengennya belajar apapun yang terhubung dengan visual, dengan seni visual. Dan di situ ada namanya itu adalah Fakultas Media Art. Nah, bagaimana media dijadikan seni ekspresi gitu. Jadi kayak kita mempelajari film, mempelajari audio, kita mempelajari kanvas, kita mempelajari semuanya deh, medium apapun untuk dijadikan ekspresi untuk berkesenian atau bereksplorasi di dalam ekspresi-ekspresi kita. Nah, di situ dalam penolakan saya akhirnya saya ikut fotografi dan ternyata memang benar saya cukup bisa menikmati fotografi ya. Dan akhirnya fotografi itu membuka ruang-ruang lain yang tadinya tidak terpikirkan oleh saya sendiri. Misalkan contohnya saya di sini bertemu dengan kalian walaupun di dalam digital itu mungkin salah satu andil dari keputusan saya yang saya ambil saat waktu itu 30 tahun lalu ya ke belakang. Dan ternyata keputusan yang saya pengen fotografi atau harus menjalankan fotografi itu tidak berhenti di memotret saja, tetapi juga mempertemukan saya di hal-hal lain. Seperti saya bisa memasak bersama teman-teman di kelas pagi pangan, saya bisa ketemu kalian di kelas pagi, ketemu manusia-manusia lain, bisa memberikan motivasi ke banyak manusia. Itu tadinya dari fotografi yang saya ambil, yang saya pun terpaksa walaupun saya senang ya gitu. Tapi kalau misalnya nggak kepikiran untuk belajar serius kayak gitu, ya itu yang saya bilang tadi, bisa saja kayak arahan itu datang dari orang lain. Kadang yang tahu diri kita itu, kadang yang tahu lebih diri kita itu adalah orang lain. Ya, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kayak kuman di seberang lautan itu tampak. Mungkin kayak gitu ya istilahnya. Ini orang tuh bisa lebih melihat potensi diri kita. Tapi carilah teman yang memang cukup kritis bisa menilai kamu itu ya. Gitu sih ya. Tapi misalkan kalian yang tidak punya petunjuk atau tidak mempunyai arahan, itu bagaimana? Susah juga ya. Nah ya, kalau saya pikir bahwa ya kamu coba deh main ke beberapa komunitas fotografi, terus ke tanya-tanya temenmu ya. By the way, kelas pagi itu sangat terbuka untuk ditanya-tanya ini, misalkan kamu mau arahnya kemana. Kita karena punya banyak kelas ya, kelas yang memang cukup relevan dengan keadaan sekarang, di mana fotografi itu sudah sangat terbuka, sudah sangat inklusif. Dahulu saya itu harus kuliah yang biayanya cukup mahal karena fotografi itu memang masih sebuah medium yang belum terbuka seperti sekarang, masih cukup eksklusif ya menurut saya. Dan di situ memang keilmuannya sangat terbatas yang dari kampus saja. Kayak misalkan pameran itu ya di sebuah galeri yang tertutup, tapi sekarang pameran bisa dimanapun. Contohnya di Instagram, di TikTok, mau di mana lagi ya pameran. Ya sekarang kan ekspresi fotografi, visual itu bisa sangat publik ya kan. Dan yang menggunakan kamera bukan hanya orang-orang profesional, malah orang-orang yang non profesional itu sudah menggunakan gadget seperti ini, yang itu bisa bisa ya handphone itu dengan kemampuan pengambilan gambar yang cukup luar biasa. Ya mungkin ibumu, kakakmu, adikmu juga sudah bisa melakukan kegiatan memotret. Sehingga saat ini fotografi menjadi sebuah medium yang terbuka untuk siapapun.
Nah, tantangannya ada lagi ya, termasuk untuk saya. Nah, di mana manusia-manusia di luar sana ya sudah tidak memandang fotografi itu benar-benar apa ya, hanya segelintir orang yang bisa, namun semua orang juga bisa melakukannya. Jadi kita harus bagaimana nih dengan kemampuan manusia yang semua bisa berfotografi, apalagi ada AI. Nah itu ya. Nah ini bisa menjadi satu hal yang cukup menarik untuk dibahas ya. Ini saya kemarin tuh nulis poin-poinnya di sini. Oke. Ini sekarang kita masuk ke dalam masa depan fotografi ya, dan juga mungkin untuk masa depan profesi yang mau kalian ambil, apapun itu ya. Ya. Memulai belajar fotografi. Oke, kamu suka motret, bener nggak? Kamu pertama kali suka motret apa? Motret pacarmu. Oke, lucu ya, keren ya. Mulai foto dan kemudian mulai motret temennya. Kemudian memberanikan diri motret orang lain, ya kan? Kok lucu ya? Kok gue suka bokehnya nih, atau gue bisa dapat likes banyak nih dari gue ngeposting itu. Dan akhirnya kamu mulai pengen serius lagi nih, atau juga yang kamu suka berekspresi atau bercerita lewat fotografi. Kamu mulai motret-motret, kok lucu ya kalau misalkan tulisan saya sandingkan dengan gambar-gambar foto saya kayak gitu. Misalkan contohnya lagi dengan handphone kamu pas mau makan, kamu foto dulu makanan yang mau kamu santap, dan akhirnya pas kamu lihat kok lucu ya, kamu posting, kemudian kamu mulai mendapatkan atensi kayak gitu. Nah, fotografi kadang hadir dari keseharian kadang-kadang, dan itu memberikan satu pantikan kita untuk pengen mengetahui fotografi lagi lebih dalam ya. Nah, kamu suka motret apa? Selama ini kamu menggunakan fotografi itu untuk apa, ya kan? Nah, mau apapun alasannya, menurut saya itu cukup menarik ya, cukup menarik karena itu adalah sebuah pendataan. Kalau untuk saya sih sebuah pendataan yang bisa saya pelajari untuk mengetahui kebudayaan manusia yang lebih dalam lagi. Ya, fotografi untuk saya bukan hanya medium rekam, tetapi medium cerita, medium untuk menentukan zaman, untuk membaca zaman kayak gitu. Medium untuk menentukan apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka. Terus medium untuk bercerita, macam-macam ya. Ingat, fotografi kamera kita nih. Tuh, kamera kita yang ini ada ini nih, itu hanya sebuah medium. Nah ini kamera ini nih, tuh yang baru ngerekam saya, ini hanya sebuah medium atau alat untuk alat untuk menyampaikan cerita kita. Sama kayak misalkan kamu punya masakan, kamu seorang koki, seorang chef, kamu masak nih, masakannya jadi, dinikmatinya kan cuma 5 menit, 10 menit. Setelah itu apa? Cerita apa yang ingin kamu bangun? Misalkan kamu ngasih makanan ya, kamu seorang chef, ya udah. Yang terjadi apa? Sebuah percakapan dengan customermu, ataukah sebuah cerita-cerita lain yang mungkin itu bisa memperkuat hubungan emosional, atau mungkin ada cerita-cerita apa di belakangnya. Yang terpenting menurut saya adalah sebuah ceritanya itu apa ya. Ceritanya itu apa ya. Gambar bagus, oke. Tetapi untuk saya sebuah gambar yang bisa memantik sebuah diskusi itu akan lebih keren deh ya, menurut saya. Apakah kita nggak boleh motret hanya bagus aja? Ya boleh. Itu keindahan komposisi, warna, subjek yang difoto juga sangat mempengaruhi. Namun
agar journey-nya ini lebih panjang lagi. Berfotografi ini journey-nya itu harus dipanjangin dengan kita bisa lebih bercerita atau memberikan sebuah makna yang memantik diskusi-diskusi yang berkelanjutan. Itu ya. Berikutnya ya kan. Nah tadi masalah alat, semua orang kan bisa motret kayak handphone, mau pakai kamera, katakan kamera ini nih handycam, kemudian mau pakai DSLR atau digital single lens reflex, atau mau analog kan pakai point and shoot, pakai digicam, mau apapun itu. Menurut saya tergantung dalam konteksnya ya. Banyak teman-teman yang bertanya, Pak gue harus beli kamera apa ya? Ya kamera yang terbaik itu seperti apa ya? Ya tergantung konteksmu. Kamu pengen menarik fotografi ini sejauh apa? Kalau misalkan cuma untuk bercerita, membuat konten, keseharian kamu, itu pakai handphonemu juga bisa, ya kan? Tapi kalau misalkan kamu mau masuk ke wedding, mau masuk ke dunia iklan, mau masuk ke mana lagi ya? Saya tulis kok di sini nih. Apa ya? Ke fashion, kemudian masuk ke dokumenter. Nah, di situ kamu mulai harus memikirkan gear atau kamera yang kamu beli ya. Tapi mulai aja dulu. Pakai handphonemu juga nggak apa-apa. Yang terpenting untuk saya, bukan untuk saya aja ya, tapi kayak untuk orang lain, bagaimana kamu menyampaikan ceritamu. Kamera ini hanya sebuah medium, visualnya itu hanya sebuah medium kamu untuk bercerita. Ya, kenapa di sini bercerita itu sangat penting, ya. Nah, di sini saya pernah melihat satu ulasan bahwa yang meneruskan budaya manusia ini dan dunia ini bisa berkembang itu apa, ya. Nah, ditulis bahwa apa yang bisa mengembangkan dunia ini menjadi lebih baik dan terus berputar, sustain, itu adalah bercerita. Sejak awal zaman purba yang tidak berubah sampai sekarang, sampai kita sekarang merasakan yang namanya AI ya, atau artificial intelligence, itu yang tidak pernah berubah dan terus berkembang itu adalah apa? Cerita, storytelling. Yang pertama kali orang itu melukis di zaman purba ya, menggambar di dalam gua, menggambar sebuah cerita tentang perburuan ya. Itu yang ada pertama kali ya, yang fakta itu, dan kemudian terus berkembang sampai sekarang. Dasar dari semua ini itu adalah sebuah narasi ya. Di dalam narasi, di dalam cerita ya, itu kan ada macam-macam elemen ya, dan kebudayaan itu berkembang karena sebuah cerita dan storytelling yang baik, yang sesuai dengan konteksnya. Kebudayaan itu apa? Di dalamnya itu ada teknologi, ada imajinasi, ada ada struktur, ada norma. Itu kebudayaan ya. Dan penyampaiannya semua itu mengedukasi, semua itu menjabarkan, menginterpretasikan keilmuan kita, imajinasi kita tentang matematika. Semua itu diawali dengan sebuah cerita dan storytelling ya. Nah, di dalam cerita itu ada sebuah momen ya, dan alat yang dapat menangkap momen itu adalah kamera. Dan kalau kita bicara tentang kamera, ya kita nggak lepas dari bicara tentang fotografi. Entah kamu tahu teknis maupun tidak ya. Kalau misalkan saya tanya, kamu bisa motret apa enggak? Enggak mas, saya belum tahu, belajar. Tapi actually semua orang itu sudah melakukan kegiatan memotret, bener nggak? Ya sama seperti menulis deh. Memotret sekarang sama seperti menulis. Karena memotret menurut saya sekarang itu ya semua orang bercerita melalui foto, entah kamu sadar atau tidak. Gitu ya. Nah, balik lagi, karena kemampuan kamera yang bisa menangkap momen ini, hanya kamera ya, itu kebutuhannya akan selalu ada. Karena momen ini tidak akan bisa hilang selama manusia masih ada. Itu ya, selama manusia masih ada dengan teknologi apapun. Nah, apalagi sekarang ada pertanyaannya, bagaimana ya era sekarang ya, teknologi dan kedepannya itu AI lagi. Khawatir, yes wajar.
kalian akan khawatir akan keberadaan AI ya. Menurut prediksi 40-50% pekerjaan manusia itu bisa digantikan oleh yang namanya AI ini. Maupun fotografi ya. AI itu ya seperti itu. Namun begitu yang harus di-highlight bahwa momen ini kan cukup berharga ya, dan kamera ini menangkap momen. Mohon dipisahkan dulu. Ada AI, yes, untuk meng-create sebuah visual, untuk memperindah fotografi, yes. Tetapi momennya itu, ya, ditangkap oleh fotografi. Itu sih menurut saya. Jadi makanya saat ini sekarang, dengan medium fotografi ini, lakukan apapun yang kamu mau. Kamu silahkan bersenang-senang dengan fotografi, ya. Ikutin harusnya, tapi kamu harus tahu nih prediksi ke depan bagaimana. Mulailah kamu belajar bercerita. Belajar bercerita itu bukan satu hal yang menulis dengan proper gitu, tidak. Tetapi mulailah suarakan opini kalian. Semua orang sekarang menyadur, semua orang mencontoh. Saya pun mencontoh dari ancestor saya sebelum-sebelumnya. Bener nggak? There is nothing new under the sun, ya. Kayak misalkan desain pakaian ini, kemudian cara saya menulis, lightingnya saya belajar dari seseorang. Oh, lightingnya akan bagus kalau dikasih dari side light seperti ini. Atau memasak, oke, dikasih garam 1 jumput, kemudian pakai bawang putih. Semua kan orang meniru. Tetapi parahnya itu adalah di zaman sekarang pada saat kamu sendiri tidak memiliki opinimu sendiri, ya. Nah, sebuah karya itu hadir dari sebuah cerita dan opini. Maka dari itu akan sangat menarik pada saat kamu bisa mulai menyuarakan opini kamu, ya, tentang hal-hal yang ada di sekeliling kamu. Fotografi adalah sebuah medium untuk bercerita atau untuk mengungkapkan opinimu. Masakan itu adalah sebuah medium untuk kamu mengungkapkan opini kamu. Maksudmu itu apa? Kemudian hal-hal lain, profesi apapun. Satu hal yang harus kamu ingat itu adalah bagaimana kamu menceritakan opinimu itu menjadi sangat penting. Memotret, yes. Membuat gambar bagus, yes. Tetapi kan kita tidak hanya ingin berhenti sampai situ saja, ya. Itu loh maksudnya. Bagaimana kita bisa yang tadinya itu dari hobi menjadi sebuah profesi yang lebih sustain lagi. Mau apapun itu. Mau kamu suka masak, mau kamu suka mendesain pakaian. At the end, kamu harus bisa hidup dari situ. Bukan hanya tentang is what you like atau tentang egomu saja. Pada saat kamu nanti sudah berada di dalam dunia pekerjaan, barulah kamu nanti akan dihadapkan ke sebuah pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana kamu bisa sustain dan bisa diterima oleh orang lain. Tentunya di saat itu kamu dalam pengkaryaan kamu, yang selalu saya bilang bagaimana untuk sustain itu adalah bagaimana kamu harus memiliki empati kepada yang lain. Nah, di sini ini bukan tentang ego kamu lagi. Kamu pengen bicara apa? Kamu pengen berkarya tentang apa? Membuat makanan seperti apa? Membuat gambar seperti apa? Ya, nggak apa-apa. Saya pun begitu, ya. At the first time. Namun pada saat kita nanti dihadapkan ke sebuah challenges baru, yang harus kita selalu ingat itu adalah apa yang kita bisa buat untuk orang lain. Dengan ego kita bisa juga. Misalkan saya mempunyai ego atau idealisme, pertanyakan kembali apakah ego kita ini atau idealisme kita ini bisa menyelesaikan permasalahan orang lain. Itu. Kalau misalkan kita sudah bisa menjawab itu, kalau kita sudah bisa membantu menyelesaikan masalah orang lain dengan idealisme kita, artinya kalian valid. Ya kan, kalian valid. Kalau misalkan kalian belum bisa menyelesaikan permasalahan orang lain dengan pemikiran kita yang kita perjuangkan, yang artinya kita hanya memikirkan diri kita sendiri, ya udah ke laut aja menurut gua sih. Nggak apa-apa juga, asalkan konsekuensinya itu jelas. Nih contohnya gue kasih lihat ya pertama kali ya. Nih.
Ah, ini gue tulis nih. Ini gue tulis. Saya suka motret. Saya suka motret nih. Nih. Saya butuh duit. Saya butuh duit. Iya. Gue suka motret memang. Gue suka motret tapi pertanyaannya adalah gue tuh pengen hidup dari fotografi. Sampai gue tempel. Ini yang mengingatkan gue. Dan juga ini nih, gue kasih tahu ya. Ini itu gue tempel di sini untuk mengingatkan gue. Ini uang 2000 ini adalah modal yang gue terima dari orang tua gue. Ya, ini gue tempel. Ini bukan uangnya ini, tapi kayak ini gue selalu tempel di sini. Di situ juga ada tuh. Gue tempel kenapa? Untuk mengingatkan gue bahwa dengan berapapun lo harus bisa ton. Keterbatasan itu selalu ada, ya, selalu ada. Tapi bagaimana kamu bisa menyelesaikan keterbatasan itu? Jangan selalu mengeluh, cari jalannya bagaimana. MPC, buh piye cara nih, ya. Nih, tuh. Kalau nggak punya duit nggak bisa motret. Kalau mau motret harus punya apa nih? Kamera. Beli kamera pakai duit. Kalau udah punya kamera, buat cari duit dulu biar bisa terus motret. Tai anjir, ya kan? Ini ingetin gua. Kok mikirnya duit sih? Ya iya sih, kalau makan pakai duit, nyet. Kamu suka motret, punya duit nggak? Duit dulu baru motret baru dapat duit. Motret terusan duitnya habis. Motret biar dapat duit. Kalau nggak punya duit bisa motret nggak? Ya bisa, tapi bisa bertahan sampai kapan? Suka motret, suka fotografi, cari duit dulu. Nih, gue tulis semua nih, ya. Begini awalnya suka motret ya, nggak banget ya, suka aja. Disuruh motret ya seneng aja, sampai seneng banget pas SMA. Pakai kamera dengan lensa panjang bisa deketin benda manusia yang jauh dari jadi deket. Suka sensasinya. Itu tadi cerita yang saya katakan di awal. Semurah itu saya. Ya, semurah itu. Jadi karena memang ini kalau gue bacain bisa panjang banget. Tapi ini loh, saya cuma pengen ngasih tahu bahwa mau gue pun dulu mempunyai satu obstacle. Nah ini pengen ngasih tahu nih. Ini foto saya awal-awal di motret model di Taman Sari, hancur banget, masih pakai filter. Motret gunung, motret human interest kayak gini. Pada saat ini gue tuh belum tahu gue tuh mau arahnya kemana. Yang penting gue suka dulu. Gue pokoknya suka motret, itu yang gue pegang. Dan akhirnya ya pada saat gue udah masuk di dunia fotografi, tantangannya beda. Bagaimana kamu bisa sustain dengan apa yang kamu mau kayak gitu. Nah mulainya kita itu dari yang beda-beda kan. Mulainya dari nol, ada yang udah tahu foto, ada yang di daerah, ada yang di kota. Yang biasanya di daerah itu ngomongin tentang ya wedding ya kan, yang berkembang kayak gitu sih. Jadi ya, tapi sebenarnya kalau balik lagi ya, saya bilang apakah cuma wedding doang? Nah kalau misalkan kalian sudah melihat fotografi sebagai sebuah medium bercerita, kamu bisa mengembangkan fotografi ini kemana-mana. Bukan hanya sebagai wedding photographer, tapi juga sebagai katakan content creation, atau kalian memiliki usaha apa, kalian foto dan ceritakan usaha kalian dengan lebih baik lagi. Misalkan usaha travel, tempat kopi, atau apapun, daerah kalian.
atau apapun dengan lebih baik lagi. Karena orang itu kan nangkepnya visual juga, visual dan tulisan. Kalau kalian selalu memikirkan bagaimana kalian bisa berkontribusi ke orang lain, tapi coba kalau kalian belum menemukan apa-apa di daerah sana, gunakan medium fotografi ini sebagai medium bercerita kalian, ya. Gunakan visual ini sebagai sebuah senjata untuk kalian bisa lebih menyampaikan aspirasi kalian, cerita kalian ke orang yang lebih banyak lagi dengan fotografi, dengan handphone, dengan apapun itu, ya. Oke, dari situ. Bentar ya, saya coba lihat lagi. Ngomong apa lagi? Ya. Oke. Tadi saya bilang masa depannya masih ada fotografi itu. Tapi satu, coba lebih ditekankan keterampilan kalian untuk storytelling juga. Ya. Fotografi itu bisa membuka atau mempertemukan kita ke manapun kok, tapi jangan melihat fotografi secara sempit aja ya. Memang kalian harus memiliki arah ya, visi hidup kalian tuh seperti apa, itu akan sangat membantu ya. Walaupun jalannya itu tidak harus selalu lurus, karena kalian bisa saja kalian sudah memiliki arah dan tujuan, namun itu harus lewat kiri, harus lewat jalan tikus, harus lewat atas bawah baru ke tujuan. At least kalian itu memiliki tujuan, itu akan sangat membantu ya, sangat membantu. Karena apa? Karena kalian tidak bisa mengontrol apapun yang ada di luar kalian ya. Yang harus kalian perkuat itu adalah kekuatan diri kalian dulu ya. Kalian tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar kalian, tapi apa yang bisa kalian lakukan itu adalah kalian memperkuat diri kalian dulu ya. Jangan selalu salahkan apa yang ada di luar, tapi coba lihat ke dalam, apa yang harus kamu perkuat ya. Mantapkan tujuan kalian. Segeralah putuskan, walaupun kamu belum pasti. Aduh, gimana ya? Kayak gitulah. Ya, jadi kalian tuh mungkin nanti akan dipertemukan oleh seseorang atau kesempatan-kesempatan lain dari fotografi ini. Tidak harus jadi fotografer seumur hidup kalian kok. Saya aja nggak mau. Kenapa? Mata ini nanti akan rabun, bener nggak? Kemudian nanti mungkin saya pakai tongkat, saya sudah nggak bisa jalan lagi, motret lagi, bener nggak? Jadi ya udah, saya gunakan fotografi sebagai batu loncatan saya atau sebagai medium saya. Untuk apa? Untuk bisa bicara dengan kalian, mengajar, kemudian memberikan motivasi, atau melukis, mungkin melukis, jalan-jalan, cari alasan jalan-jalan kemana kek, bener gak sih? Iya, bisa banyak ya. Putuskan dari sekarang, jangan ngabisin waktu ya. Itu aja sih dari saya. Jadi mau ngasih tahu aja, kalau misalnya kalian bingung ikutan kelas pagi. Di kelas pagi kita punya berbagai macam pelajaran yang itu relevan, bukan hanya fotografi, tapi juga ada content creation, kemudian ada teknik presentasi. Teknik presentasi itu saya ngajarin langsung. Kenapa ini penting? Karena ya, ini kamu bisa punya ide yang bagus, tapi kalau kamu tidak tahu cara menyampaikannya dengan baik, percuma aja kan. Makanya teknik presentasi kita masukkan. Ini bukan hanya untuk fotografer aja, tapi segala profesi, ya nggak? Ya, ngapain nggak mau? Makan atau isi? Mie ayam sebentar, bapak baru ngisi ini. Oke. Terus kemudian ada pelajaran basic fotografi juga, kemudian ada pelajaran lighting juga ada. Terus ada pelajaran content creation, presentasi, narasi, penarasian. Bagaimana menulis, karena kami ya menganggap bahwa penting banget untuk belajar bernarasi atau bercerita dengan baik. Gua aja masih belajar atau masih apa ya? Iya, belajar aja semuanya. Ya, ini ngomong juga masih belepotan kali. Ya, tapi mudah-mudahan omongan saya ini bisa membuat kalian lebih paham lagi, termotivasi juga enggak juga ya.
Ayo mulai belajar. Mulai belajar. Oh ya, daripada kalian resah, bingung belum bisa memutuskan, ya cara gue ya kayak gini nih. Kalau gue mah, gue pokoknya gue selalu punya buku ini nih. Yang buku ini untuk mengarsipkan segala pemikiran gue. Jadi jangan disimpan di sini aja, tapi ditulis aja. Walaupun itu orang nggak bisa ngerti, tapi ya untuk kamu aja, ya kan? Itu, ini apaan lagi? Tuh, oh ya bilang, ini kayak bagaimana lo bisa harus terkoneksi dengan yang lain. Tuh, mulailah terkoneksi, oke? Mungkin jawabannya fotografi, mungkin juga bukan. Tapi yang ada di depan matamu itu adalah potensi kamu. Itu aja sih. Hargain semua yang ada, semuanya di sekeliling kamu. Gak usah buang-buang waktu. Salam dari saya, Anthony Ismail. Bye. Bakar.